Gila dalam artian tidak logis, keluar dari logika, keluar dari kenormalan. Ya, namanya orang ketidaknormalan itu bentuknya tak terbatas. Ya, tapi yang normal itu jelas. Oh, kalau jari itu ada 5 dan sebagainya, kita tahulah. Ya. Tapi kalau abnormal itu tak terbatas, termasuk abnormal dalam berislam. Walaupun dia mau berislam, seakan-akan murni dengan mengatakan kita hanya berpegang pada Quran, nggak mau sunnah. Sunnah itu dulu katanya, misal dalam suatu riwayat, sebelum Musailamah atau siapa itu yang sebelum dia meninggal, dia mengatakan telah berhasil memalsukan ada ratusan ribu hadis. Sebelum mati dia menyatakan saya telah berhasil memasukkan sekian terus. Artinya apa? Dia bikin hadis disebut Rasulullah, padahal itu bukan hadis. Sehingga pada masa Sayyidina Umar ada namanya asrut taklil. Masa Sayyidina Umar itu termasuk adalah masa minim riwayat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu sangat selektif dalam menerima hadis. Hadis, ada sahabat yang mengaku punya hadis dari Rasulullah, diterima jika ada 2 orang saksi. Kalau nggak ada 2 orang saksi, maka diragukan. Gara-gara itu. Gara-gara adanya riwayat orang yang meninggal dan dia merasa berhasil memasukkan sekian ribu hadis. Ya. Ini rupanya yang kadang kemudian menjadikan beberapa orang, saya tak ngambil Quran saja. Saya nggak mau berkepada hadis, karena hadis ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sebagainya. Tapi pada saat yang sama sebenarnya itu menunjukkan kedhaifan otaknya. Kedhaifan dia kepada pemahaman Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh alat peraga Al-Quran itu adalah Rasulullah. Anti sunnah berarti ya, justru melawan Quran itu sendiri. Dia bilang mengikuti Quran, tapi anti sunnah sebenarnya sedang melanggar Al-Quran itu sendiri. Yang itu nggak dibaca karena pemahaman yang dangkal. Ya jelas ini tadi ya perlu perpanjang karena dia jelas ini adalah namanya kesesatan itu macam bentuknya. Di antaranya adalah orang yang mengaku hanya mengikuti Al-Quran, anti sunnah, padahal pada saat yang sama dia sedang mengingkari Al-Quran sendiri. Dan banyak ayat, tidak terhitung lah, ayat yang mewajibkan. Itu semua adalah istilah-istilah baru juga. Nabi hanya menyebutkan al-jamaah sama as-sawadul azam. Masalahnya adalah apakah ini adalah merupakan 2 istilah yang tidak boleh ditambah, bersifat definitif, dogmatis yang nggak bisa ditambahkan. Tidak ada satu keterangan pun yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah nama definitif yang kemudian tidak boleh ditambahkan. Tidak ada. Dibuktikan justru dengan ketika Nabi itu memberikan tambahan, memberikan beberapa penyebutan tentang ada al-jamaah, ada menyebutkan as-sawadul azam, Nabi kadang juga menyebutkan karakteristiknya ma'ana alaihi washabi. Ya. Ini ada juga mengatakan gini, suatu saat ada hadis juga menyatakan ashabi kan nujum fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Walaupun ini hadis yang memang statusnya masih belum tentu sangat sahih ya. Bahwa sahabatku itulah bagaikan apa? Bagaikan bintang gemintang. Maka dengan siapapun di antara mereka kalian berikhtidak mencari petunjuk, maka kalian akan dapat petunjuk. Nah, jadi banyak hal yang datang dari Rasulullah yang itu sebenarnya menunjukkan kelonggaran dalam mengidentifikasi. Bukti yang lain justru Ibnu Abbas sendiri menyatakan sebagai orang yang didoakan Nabi sebagai Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Didoakan Nabi seperti itu dikatakan sebagai bahrul ummah, beliau yang menyatakan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi jelas tentang nama, pertama itu tidak dogmatis, sehingga kalau itu bukan dogmatis, maka tidak masalah jika kemudian muncul nama, toh itu juga nama dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat legalitas untuk diikuti. Ya. Gitu. Ya, baik. Baik. Jazakallah khair. Kita lanjut dengan yang berikutnya. Ya, firqah najiyah, firqah mansurah atau taifah mansurah. Yang selamat, yang murni itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri setelah memang secara lafadz itu adalah maksur, jamaahnya maksur an Rasulillah, lengkapnya itu maksur an Ibnu Abbas. Itu yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang terjadi ada nama itu yang jauh berbeda dengan pemilik nama. Mestinya nama itu kan relevan dengan maknanya, dengan wujudnya. Kalau namanya itu rawon, ya memang itu sebuah masakan kehitam-hitaman gitu, ada dagingnya, itu namanya rawon, wujudnya rawon. Ya. Soto juga demikian, apel juga demikian. Namanya apel ya berarti ada buah, ya seperti itu. Jeruk juga demikian. Itu namanya antara nama dan wujud objek nama itu sama. Tapi kadang-kadang ada nama yang itu jauh berbeda dengan objek namanya. Kira-kira apa itu? Para murabbiyah kenal namanya gudang garam? Kenal, semuanya kenal ya gudang garam? Iya, iya. Tempat menyimpan garam itu apa wujudnya? Tempatnya garam. Rokok. Rokok. Kalau orang dengar kata gudang garam itu yang terbayang itu ada Rokok. gudang, ada garamnya atau rokok? Rokoknya. Rokok. Bayangkan. Namanya gudang sama garam, tapi yang terbayang adalah rokok dan wujudnya rokok. Nggak ada gudangnya, nggak ada garamnya. Oh, bisa begitu. Ini menandakan bahwa ada satu istilah yang kadang-kadang itu wujudnya sangat berbeda dengan kata-kata pembentuk istilah itu. Ustazah juga mengenal kata misalnya bentul, bentul biru. Nah, wujudnya apa itu? Rokok. Enggak ada. Mestinya kalau bentul itu kan berarti umbi-umbian yang kemudian kayak talas, daunnya talas begitu. Apalagi warnanya berarti kan biru, berarti warna biru. Ternyata itu wujudnya juga rokok. Nah, ini berarti kadang-kadang ada istilah tertentu yang istilah tertentu yang ternyata menunjuk kepada sesuatu yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan istilah tersebut. Pertanyaannya, apakah itu bernasib pada istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu? Maka perlu kita cek untuk nama ini itu perlu kita cek satu persatu sehingga kita tidak salah dalam menunjuk objek yang memiliki dan relevan dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kata ahal. Ahal bermakna akhasun nas. Macam-macam makna ahal. Akan tergantung kepada mudhof ilaihnya. Ahal biasanya disebut dalam posisi dia sebagai mudhof. Dan dia seringkali kalau namanya mudhof berarti perlu mudhof ilaih. Ada istilah ahal yang dimudhofkan kepada kata tertentu yang bermakna orang terdekat. Kembali kita terangkan misalnya adalah ahlullah, ya ahlullah. Itu dalam hadis kan begitu ahlullah, berarti orang-orang terdekat. Ya. Ada mana asyiratu atau qurbah atau keluarga, ya, ahlur rajul. Ya. Rasulullah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebab kalian adalah
orang yang paling baik kepada keluarganya. Walaupun kata ahli di sini mungkin lebih definitif, lebih dekat kepada istrinya. Ya. Dan aku adalah orang yang paling baik dalam menyikapi pada istriku, pada keluargaku. Ada mana wulah, ya, pemilik penguasa. Ada ahlul ilm, ada ahlul fiqh, ada ahlul hadis, ya. Atau ahlul amr. Ya. Itu semua adalah penguasa atau pemilik. Sukan adalah penghuni, sebagai ahlul qaryah, was al qaryah, ahlul qaryah itu berarti sukan atau penghuni. Ahlul jannah penghuni. Ahlul jannah itu penghuni atau pemilik? Ahlun nar Penghuni. penghuni ya, bukan pemilik. Karena Allah telah mengatakan maliki yaumiddin. Di situ pada masa hari akhirat nanti pemilik itu tampak hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu orang itu benar-benar kehilangan status kepemilikan. Enggak ada orang yang mengklaim sejengkal pun tanah di hari akhirat nanti menjadi tanahnya. Ya. Semua terbukti menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat di dunia ya orang masih mampu milik tanah ini 20x20 ini milik saya, ini sertifikatnya. Kalau nanti di akhirat tidak ada seperti itu. Yang selanjutnya ahal mana man yadinu bisyai'in, orang yang memeluk sesuatu, meyakini sesuatu. Nah, ada ahlul madhab, ada ahlul millah. Ya. Itu bermakna pemeluk. Ahlus sunnah itu yang mana nanti kita cek. Lanjut. Slide berikutnya. Amin. Afan agak lelet ini sebentar-bentar. Baik. As-sunnah. Ya. As-sunnah ini secara bahasa adalah as-sirah atau thariqah. Secara istilah ada perbedaan pandangan antara ahlul hadis, ahlul fikih, ahlul usul, ya, dan ada wu'ad. Ada 4 pihak yang memberikan pengertian tentang as-sunnah. Ahlul hadis yang pokoknya perilaku Nabi, secara Nabi tentang bahwa itu adalah sebelum Nabi itu diutus, maupun setelah diutus, bahkan fisik Nabi itu termasuk bagian sunnah. Sunnah seperti hadis. Al-fikih itu terkait dengan hukum. Ya, apa yang mesti dilakukan, apa yang jika dilakukan berpahala, jika kemudian ditinggalkan itu tidak masalah. Menurut ahlul usul, khusus perilaku Nabi, ya, dan juga ucapan Nabi, dan juga ditambah dengan ketetapan Nabi. Yang ini khusus sesuatu yang bernilai hukum. Itulah baru dikatakan sebagai sunnah. Adapun yang qoblal bi'tsah, ketika Muhammad belum diangkat sebagai nabi, maka itu tidak dianggap sebagai sunnah, ya, tidak sunnah. Kita terangkan cukup, ya, ada guyonannya lah kemarin, ya. Maka menggembala kambing, jangan dikatakan wah ini sunnahnya adalah kita menggembala kambing dulu. Ya. Itu karena Nabi sebelum diutus itu dulu Nabi juga menggembala kambing. Ya. Itu bukan sunnah kali ya. Karena itu perilaku sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul. Wa'ad dalam istilah Abu Zahar dikatakan sunnah itu maqobal bid'ah. Sesuatu yang menjadi antonim bid'ah. Syahsun rajulun ala sunnah berarti pada orang yang sebagai ala sunnah, orang ini konsisten mengikuti sunnah, artinya berarti dia mengikuti jejak Rasulullah, itu perilaku Rasulullah, berarti dia adalah orang yang menjauhi al-bid'ah.
Lanjut. Baik. Jadi dengan demikian tadi, sunnah yang dimaksud di sini adalah thariqatun Nabi. Ya, thariqatun Nabi. Perilaku Rasulullah SAW yang memang bernilai hukum. Adapun jamaah, jamaah ini adalah istilah yang masdar, merupakan masdar di kata jamaah yajma'u jam'an. Bisa majma'an, majma'ah, al-jami', bisa juga jamaah. Yang artinya adalah sekumpulan. Tidak hanya menunjuk kepada manusia, tapi juga menunjuk kepada hewan ataupun menunjuk kepada tumbuhan. Lanjut, cepat saja. Secara istilah juga ada berbagai macam makna tentang jamaah. Ada sawatul a'zam, ada jamaatul muslimin, ada sahabah, ada mangkana al-haqqi wa inkana wahdah, inda Ibnu Mas'ud, ya, hanya menunjuk kepada pokoknya nilainya, kebenaran saja, walaupun itu satu orang. Ada jamaatul ulama, ada jamaatul ahli aqdi, ahli halli wal aqdi. Ini bisa diterangkan satu persatu. Tapi intinya jamaah di sini ini jamaah yang sifatnya masih belum definitif menunjuk kepada suatu. Kalau diterangkan, dirangkum, Asy-Syatibi setelah meneliti ini semuanya belum menyatakan bahwa jamaah itu yang relevan dengan makna yang dimaksud oleh Rasulullah adalah raji'atul ilal istima' alal imam al-muwafiq lil kitab was sunnah, yaitu sikap berkumpul bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang imam yang konsisten mengikuti Alkitab dan Sunnah. Itulah al-jamaah yang dimaksud dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian juga disebut oleh Nabi al-jamaah. Nah, beliau lah yang meneliti, saya sendiri tidak kemudian harus meneliti terlalu dalam. Ya ada dicantumkan dalam teks itu ada beberapa macam alasan kenapa kita pilih istilahnya Asy-Syatibi tadi yang nanti akan kita bahas. Tapi beliau telah mendahului dengan memberikan penelitian dan kesimpulan bahwa jamaah itu adalah raji'ah itu pada ilal istima' al imam al-muwafiq lil kitab was sunnah. Jamaah di sini tidak parsial, tidak mana-mana yang lain, tetapi jamaah di sini kembali kepada makna berkumpul dalam satu kepemimpinan. Jadi ini bersifat politis, bukan hanya jamaatul afkar, kumpulan pemikiran, ya, tapi ini kumpulan dalam bentuk aksi secara politis bersatu dalam satu kepemimpinan. Lanjut. Nah, kenapa kesimpulan Asy-Syatibi ini yang kemudian kita kedepankan? Ya. Ada beberapa alasan kenapa kita percaya dengan Imam Asy-Syatibi ini. Pertama adalah pembenaran Nabi atas pertanyaan Hudzaifah. Nabi membenarkan tentang pertanyaan Hudzaifah yang mengkaitkan antara jamaah dengan imam. Jamaah di sini dalam pertanyaan Hudzaifah itu misalnya beliau mengatakan kaifa illam yakun hunaka imam jama'atun wal imam. Illam yakun hunaka jama'ah wal imam. Jika nggak ada jamaah dan nggak ada imam, bagaimana Rasulullah? Apa sikap yang saya ambil? Jadi jamaah itu lekat dengan imam. Dengan demikian jamaah di sini adalah sebuah formasi kepemimpinan, bukan hanya jamaah kesatuan, kecocokan pemikiran. Tidak, tapi itu adalah dalam bentuk aksi berada dalam satu kepemimpinan. Yang kedua adalah terkait dengan setting sosial. Kondisi kenapa kata jamaah itu muncul, sedang mewakili apa? Ini pernah dipraktekkan dan pernah populer. Adanya satu tahun namanya Amul Jamaah. Adanya tahun persatuan kaum muslimin. Tahun persatuan itu persatuan apa? Apakah persatuan pemikiran? Tidak. Itu persatuan politik di mana ketika Sayyidina Husain memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan
merupakan pesaing bapak beliau ya, dalam politik. Ketika Sayyidina Ali wafat, mestinya itu beliau yang mewarisi, tapi itu kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kesatuan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan ketika Husain menyerahkan kepada Muawiyah itu dikatakan sebagai amul jamaah. Jadi jelas-jelas terkait dengan masalah kepemimpinan politik. Yang ketiga, relevansi ma'tuf dan mudhof ilaih. Ya. Ketika ahlu sunnah wal jamaah itu jadi satu istilah. Mudhof, ya, mudhofnya adalah ahl. Mudhof ilaihnya adalah as-sunnah. Wawunya wawu atof. Kemudian al-jamaah adalah ma'tuf. Ya, namanya ma'tuf. Nah, antara ma'tuf sama ma'tuf alaih itu lazimnya dalam secara gramatikal adanya relevansi. Ketika mudhof ilaihnya berupa as-sunnah adalah thariqatun Nabi, adalah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik itu adalah yang terkait dengan pemikiran, terkait dengan akidahnya, terkait dengan fikihnya, ya. Hukum-hukum baik itu adalah yang wajib, yang sunnah, termasuk adalah yang dilarang semuanya. Itu adalah bagian daripada sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahlu sunnah berarti merujuk kepada orang yang konsisten mengikuti perilaku Nabi, mengikuti cara berislam ala Nabi. Berarti as-sunnah di sini adalah menunjuk kepada perilaku, pada sikap. Nah, al-jamaah sebagai ma'tufnya as-sunnah, maka secara gramatikal semestinya itu adalah memang menunjuk kepada perilaku yang sama. Pada perilaku, ya, bukan menunjuk kepada sosok, person, individu. Sehingga dengan demikian, nanti kata ahl itu menjadi kata yang bisa berfungsi pada dua kata sekaligus dengan makna yang seragam. Dengan demikian, maka tepat bila jamaah itu adalah pada kembali kepada makna al-istima', rojiatul il-istima'. Kembali kepada makna berkumpul alal imam al-muwafiq lil kitab was sunnah. Baru pas itu, ya. Sunnahnya sikap, jamaahnya adalah sikap. Bukan sunnahnya sikap, tapi jamaahnya adalah orang. Maka nanti ahlnya bisa bermakna berbeda. Ya. Konsekuensinya jika sunnahnya itu sikap, kemudian jamaahnya itu adalah orang, maka kata ahl nanti akan mengalami perubahan makna. Jadi nggak sinkron. Yang keempat, khusus untuk mengetahui makna hak. Ya, kalau al-jamaah itu adalah mana al-haq. Ya ini secara kamus enggak ketemu sebenarnya. Saya kira Ibnu Mas'ud itu tidak bermaksud apa ya, ini mungkin menyebutkan nilai yang dibawanya, bukan menyebutkan kepada wujud al-jamaah itu sendiri. Jika itu dipaksakan, sebenarnya makna al-jamaah juga dimaknai al-haq, maka itu berarti sedang mengatofkan sesuatu yang sama dengan awalnya. Jadi atof itu nggak berfungsi, karena as-sunnah itu adalah al-haq itu sendiri. Ya. As-sunnah itu al-haq, lawannya adalah al-bid'ah alias dolalah. Jika kemudian al-jamaah mana al-haq, jika itu kemudian kita wujudkan dalam bentuk kata lengkap, jadi ahlul sunnah wal haq. Maka itu nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Jelas itu al-jamaah di sini bukan al-haq sebagaimana yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud. Yang kelima, bisa dicek dengan lawan katanya. Semua ulama menyepakati bahwa lawan kata ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah wal furqah, bukan ahlul bid'ah wal firqah, tapi ahlus sunnah ahlul bid'ah wal furqah. Tepatlah furqah itu adalah sikap nyempal. Nyempal dari apa?
nyempal dari perkumpulan kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Terakhir, penegasan Nabi, jamaah tidak sekedar kesatuan pikiran, tapi juga kesatuan kepemimpinan. Ya. Alaikum bil jamaah, waalaikum wal furqah. Kamu harus bersatu di bawah satu kepemimpinan. Kamu jangan terpecah. Kepemimpinan yang dimaksud Nabi dalam hadis itu adalah kepemimpinan secara politis yang real, ada imam dan ada makmum. Baik. Di sini bisa ada sesuatu yang ada ide baru atau pertanyaan yang mengusik. Ada, Ustadz. Apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arfa dari Palembang. Tadi Ustadz menjelaskan kembali bahwa pada masa Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan itu karena menghindari perselisihan antara Ali dan Muawiyah, di mana pada waktu itu terbentuk beberapa kelompok yang sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, sejarah akan berulang ketika kita ingin membangun peradaban Islam, karena kita berada di bawah satu kepemimpinan suatu saat nanti. Nah, apakah kita di antara kita kaum muslimin ada yang rela menyerahkan kepemimpinan itu kepada seorang pemimpin karena menghindari perselisihan? Karena yang saya tahu sejak Hasan menyerahkan kepemimpinan itu, walaupun di zaman dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan Islam, itu tetap terjadi pertumpahan darah. Sampai sekarang itu belum pernah rasa-rasanya terjadi penyerahan kekuasaan itu karena menghindari perselisihan. Kemudian kita ingin menyatukan Islam. Apakah suatu saat nanti kita akan seperti itu? Makasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya, tanya cukup bagus. Semuanya tergantung kepada niatnya. Ketika orang mendirikan sebuah jamaah, itu jamaah itu niatnya mau nyempal atau niatnya menyatukan, mau bersatu dan menyatu ataukah mau memisah. Ini yang jadi apa? Yang perlu untuk ditelisik dan diketahui. Dan inilah yang akan menjadi sandaran sikap berikutnya. Jika niatnya mendirikan jamaah atau kelompok itu niatnya adalah mending jadi kepala, walaupun itu kepala cacing daripada menjadi ekor ular, ya, misalnya. Karena ada orang begitu, ya. Mending bikin sendiri dah, jadi ketua, ya, jadi kiai atau jadi ustadz, jadi tokoh di masyarakat tertentu. Ya. Dan dia sengaja memisah dalam rangka untuk menjadi tokoh itu. Kalau begini niatnya, ya sudah, berarti ini sebenarnya amalnya itu bukan lil Islam. Dia sebenarnya bikin jamaah bukan dalam rangka lil Islam, tetapi untuk syahwatnya sendiri. Ada tughyanus syahwah di situ. Kalau begini, ya pasti nggak mungkin akan bersatu. Walaupun ngomongnya adalah sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tetapi pasti dia memahami jamaah yang lain. Tidak memahami jamaah yang sebenarnya. Alhamdulillah, insya Allah di Hidayatullah, sebagai ketegasan dari Ustaz Abdullah Said, ya, kalau ada jamaah yang lebih baik, kalau kemudian kaum muslimin telah menyatu, kita akan bubarkan ini. Ya, karena memang tujuan sudah tercapai. Ya, buat apa? Ini semua adalah merupakan sarana. Ya, sarana itu wasilah dalam rangka lil khidmah lil Islam. Berkhidmah untuk Islam untuk menyatukan kaum muslimin. Jadi tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk tampil beda, ya, tapi memang ini semua dipersembahkan lillahi ta'ala, bidinillahi ta'ala. Ini begitu, Ustazah? Iya, Ustaz, makasih.
Ini insya Allah luar biasa ya, komitmen dari Ustaz Abdullah Said ya, yang seperti itu menjadi termasuk adalah ketika beliau misalnya ketika wafat tidak mengklaim satupun tanahnya ya, tanah pesantren misalnya menjadi warisan saya dan sebagainya, itu kayaknya amat minim terjadi daripada pesantren-pesantren atau organisasi yang lain. Ya, itu hal yang luar biasa. Baik, kita lanjut. Slide berikutnya. Ahlussunnah wal Jamaah secara terminologis ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum, Ibnu Taimiyah mengatakan yang penting bukan Syiah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara umum begitu. Karena memang firqah dominan itu adalah Ahlussunnah dan Syiah. Walaupun kalau kita lihat tentang ya, Ustadzah bisa atau saat kita akan tampilkan perkembangan agama-agama dunia. Di situ Islam ditampilkan dan terpisah dua kelompok. Islam Sunnah, ada Islam Syiah. Itu di grafik perkembangan agama dunia itu mulai tahun berapa itu? Ya, mulai abad 20 ya, sampai sekarang ini, sehingga kaum muslimin bisa mengalahkan agama-agama yang lain. Kita berjumlah 1,5 miliar. Itu dipisah. Ya. Jadi pengamat sendiri bisa mengidentifikasi bahwa kelompok besar itu hanya dua, Ahlussunnah dan Syiah. Syiah pun dikatakan kelompok besar, tapi sebenarnya jumlahnya dengan Ahlussunnah sangat tidak ada apa-apanya. Secara khusus, ya, dalam pendapat ulama klasik ada Ibnu Hazm, ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Hazm mengatakan, walus sunnah alladzina nadhkurum ahlul haqqi wa man adahum fa ahlul bid'ah. Al-sunnah yang kita maksud, yang kita sebutkan itu adalah ahlul haq, kelompok pengikut kebenaran. Adapun yang lainnya adalah ahlul bid'ah, kelompok-kelompok pengikut kesesatan. Fa inna sahabat radhiyallahu anhu wa kullu man salaka nahjahum min khairit tabi'in rahimahullah alaihim summa ashabul hadits wa man tabi'ahum min al-fuqaha jailan fa jailan. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, dari orang-orang terpilih dari kalangan tabi'in dan orang-orang ashabul hadis, orang-orang ahli hadis, dan termasuk para ahli fikih dari generasi ke generasi sampai hari ini. Ya. Minal awam min syarqil ardi wa gharbiha, atau orang-orang awam, orang-orang yang bukan ahlul ilm, mereka juga termasuk ahlu sunnah. Jangan dikira ahlu sunnah itu hanya yang ahli saja. Orang awam pun yang mengikuti para ulama ahlu sunnah itu mereka juga ahlu sunnah. Mereka juga ahlu sunnah. Nah ini, ya, ini makna yang pas sekali bahwa ahli di sini tidak hanya bermakna ahli, artinya orang yang menguasai ilmu sunnah itu enggak, tapi itu adalah makna yang bersifat umum, menjadi makna penganut. Ibnu Taimiyah mengatakan hum mutamassikun bi kitabillah wa sunnati rasul wa sunnati as-sabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Oh, ini apa tulisannya kacau ini. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, termasuk adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Bukan mengikuti jejak tapi kemudian katanya mengklaim mengikuti, tapi ternyata bikin kreativitas. Bukan itu, tapi yang mengikuti secara konsisten. Ini adalah makna menurut dua ulama klasik. Ada ulama modern dari Nasir al-Aqal, ada Soleh ad-Dakhil, ada Muhammad bin Soleh al-Utsaimin, ya, mungkin karena waktunya nggak cukup kayaknya. Ada juga dari ulama Indonesia,
Slide berikutnya silakan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Berikutnya lagi. Ya. Dalam kitab Al-Kawaki Al-Lama'ah, ya. Kita fikir sampai Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan wahina itu hadza ismu Ahlussunnah wal Jamaah lil ladzina lazamu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatus sahabah fil aqaid ad-diniyah wal a'mal abadaniyah wal akhlaq al-qalbiyah. Saat itulah kemudian tumbuh muncul populer istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Menunjuk kepada siapa? Alladzina lazamu sunnatan Nabi. Orang-orang yang konsisten mengikuti sunnah Nabi SAW dan pola berislam ala sahabat dalam bidang akidah dan juga amal badaniyah termasuk adalah akhlak dan atau akhlak yang sifatnya qalbiyah. Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah termasuk adalah bidang akhlak yang konsisten mengikuti Nabi, itulah namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi lagi-lagi itu masih sifatnya, kalau kita teliti, slide berikutnya, jika kita teliti, ternyata tidak ada definisi tekstual aswaja dalam Al-Quran dan Sunnah jelas. Tidak ada definisi yang disepakati atau dominan. Ya, kita lihat kan definisi Ibnu Hazm, definisi Ibnu Taimiyah, kemudian ungkapan yang disampaikan oleh Nas Akal, Ibnu Utsaimin, juga siapa yang disampaikan oleh Syekh Abdus Syakur, ya, itu juga masih berbeda-beda. Jika kita dalami, itu dominan hanya mengakomodir istilah Ahlus Sunnahnya saja, belum menjangkau kata wal jamaahnya, sebagaimana jamaah definisi Asy-Syatibi. Itu sulit untuk kita cari. Sehingga dengan demikian perlu menghadirkan satu istilah atau satu definisi yang mengakomodir keduanya. Namun tampaknya akomodir ini juga sebenarnya masih kurang betul-betul betul-betul akomodatif secara 100%. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan dalam hal ini. Tetapi ini telah mencukupi, ya. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan kita setelah merangkum ya, berbagai macam definisi yang ada dan kemudian ingin merangkum definisi Asy-Syatibi dalam kata al-Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah man tamassaka bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa hafadha al-istima' 'alaiha. Orang yang konsisten mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan melestarikan kebersatuan atas dasar sunnah. Kebersatuan yang dimaksud adalah kebersatuan secara politis di dalam satu kepemimpinan sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syatibi. Walaupun saat ini belum terwujud. Yang ada baru jama'atun minal muslimin alias jamaah min ba'dil muslimin, belum jama'atul muslimin. Tapi itulah merupakan upaya, ya, upaya ingin menyatukan. Jadi di sini perlu kami sampaikan pertanyaan begini. Apa diksi kritis dalam istilah aswaja yang berpengaruh besar terhadap definisinya? Jika saya bertanya begitu, apa kira-kira jawabannya? Silakan. Apa diksi kritis dalam istilah aswaja yang berpengaruh besar terhadap definisinya? Ya, sesuai dengan apa kita jelaskan tadi, sebenarnya apa sih kata-kata yang cukup kritis dalam hal ini? Halo, masih ada? Jamaah, kata jamaah. Kata jamaah. Cukup, jamaah saja? Ada yang lain menambahkan?
Ya, kata jamaah dan ahl dan jamaah. Karena kalau mana sunnahnya, insya Allah itu sudah banyak. Tetapi kata kunci yang menjadi kritis, yang kemudian kadang acap mendatangkan pemahaman yang cukup jauh berbeda adalah kata ahl dan kata jamaah. Kata ahl seringkali, apalagi orang Indonesia, ya, kalau orang dengar kata ahli, oh siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Kan jarang orang menyebutkan ahlu sunnah itu kan. Seringkali orang bilang ahli sunnah. Kata ahli itu sudah langsung merujuk pada orang yang menguasai, orang yang paling pintar di situ, orang profesional di situ. Padahal ahli itu gimana? Apa? Man yadinu atau sebagai pemeluk. Yang kedua adalah al-jamaah. Ya, jamaah. Hanya definisi jamaah itu hanya mengarahkan kepada makna sahabat Rasulullah SAW. Ya memang mereka orang-orang yang berjamaah iya, tapi kalau jamaah itu hanya mereka dan kata al-jamaah itu mana as-sahabah jadi masalah ketika kita tunjuk istilah lengkapnya menjadi ahlus sunnah wa ahlus sahabah. Ya, jadi masalah, pasti akan jadi orang nggak mau seperti itu. Tapi jarang orang yang mengkonfrontir pemahaman itu dengan kepanjangan istilah secara lengkap. Ya, jarang sekali begitu. Insya Allah dengan definisi yang tadi, itu akan selamat dari konfrontir istilah secara lengkap seperti itu. Baik, untuk sejarah secara ringkas kita sampaikan, sejarah Aswad Al-Sunnah wal Jamaah bisa ditinjau dari 3 hal. Aspek isi, aspek redaksi, ada aspek popularitas. Aspek isi, Al-Sunnah wal Jamaah itu sejak awal wahyu, tidak tergantung munculnya tokoh. Ya, artinya tuntunan Al-Sunnah wal Jamaah secara isi, itu dari awal Nabi dianggap sebagai seorang Rasul. Yang kedua, aspek redaksi, itu istilah lengkap itu muncul pada masa itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Aspek popularitas adalah memang populernya adalah pada masa atau pada akhir masa tabi'in ketika muncul Mu'tazilah yang anti qadar itu. Jadi 3 hal kalau masalah sejarah. Tapi yang jelas tidak tergantung kepada person, tidak tergantung kepada orang. Selanjutnya nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa Nabi dulu jalan al-Jamaah ada Aswatul A'dham. Masa Ibnu Abbas lengkap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa tabi'in ada As-Sukhtiyani, ada Sufyan Ats-Tsauri. Mereka As-Sukhtiyani menyebut Ahlus Sunnah. Sufyan Ats-Tsauri menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad menyebut Ahlus Sunnah saja. Tapi Ahlus Sunnah dalam kata-kata As-Sukhtiyani ketika beliau mengatakan ma'aqal Ahlus Sunnah, ma'aqal Ahlus Sunnah. Alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah itu. Beliau juga mengatakan, jika datang kabar kepadaku tentang kematian seorang ahlu sunnah, maka seakan-akan anggota tubuh itu lepas, merotoli, gampangnya begitu. Ahlu sunnah dalam kata as-sukhtiyani sini adalah ahlu sunnah mana ahlul hadis, seperti ahlul ilm, bukan ahlu sunnah yang menunjuk kepada istilah satu kelompok atau taifah mansurah atau firqah najiyah ini. Lanjut berikutnya. Beberapa istilah yang terkait dengan Ahlussunnah ada al-hadis was sunnah, ada firqah mansurah, ada al-athar, firqah najiyah, salafus saleh, tidak ada masalah karena memang Nabi tidak mematok satu nama tertentu dalam hal ini. Semua selama itu konsisten mengikuti kata petunjuk Rasulullah, maka nama-nama ini adalah nama-nama yang tidak bermasalah. Sebagaimana para salaf pun juga mereka memberikan nama-nama yang berbeda. Semua juga ingin menunjuk kepada satu firqah najiyah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayatullah termasuk adalah kelompok atau jamaah minal muslimin yang memang ingin meraih predikat ahlus sunnah wal jamaah itu.
masalah itu apakah tepat semuanya, ada yang salah, namanya karakter manusia pasti juga ada salahnya. Kullu bani Adam khata'un, Bani Adam itu acap berbuat salah, baik pribadi, kelompok kecil maupun kelompok besar, selama itu adalah Bani Adam, yaitu masih ada acap ada salahnya. Tapi kalau kaum muslim itu bersatu, ya maka tidak mungkin mereka menyepakati dalam sebuah kesalahan. Ketika itu jadi ijma, maka tidak mungkin. Nah, kita ini sedang menuju ke arah dan berupaya untuk mendapatkan predikat konsisten, ya, mendapat predikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, saya pikir yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk separuh kemudian akan insya Allah akan kita bahas yang akan datang. Insya Allah kita akan bahas juga terkait dengan misalnya apakah kita ini mazhab kita apa sih? Ya, apakah itu Asy'ariyah atau Maturidiyah ataukah kita itu mazhab fikihnya apa? Sebagainya itu seringkali pertanyaan yang muncul. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan mendatang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.